Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Semoga dalam pembelajaran nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pagi hari ini kita seperti biasa, kita masih mempelajari bahasa Indonesia kelas 9 tentang teks pidato persuasif. Untuk pagi hari ini kita membahas tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. KD yang kita pelajari adalah 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuannya, setelah pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat menentukan struktur pidato persuasif, mengidentifikasi aspek pidato persuasif. Sekarang kita lanjutkan tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif. Anak-anak, di dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif, di sini yang pertama yang kita bahas adalah struktur teks pidato persuasif. Yang kedua adalah kebahasaan teks pidato persuasif. Marilah kita jelaskan satu persatu. Struktur teks pidato persuasif yang meliputi 1. Pembukaan, 2. Isi pidato, yang ketiga penutup pidato. Di dalam pembukaan pidato terdiri dari 1. Salam pembuka, yang kedua ucapan penghormatan, yang ketiga ucapan puji syukur. Di dalam salam pembuka tentunya anak-anak, kalau di dalam MTSN 2 Sidoarjo ini tentunya anak-anak menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada ucapan penghormatan. Ucapan penghormatan yaitu menghormati sapaan. Sapaan ya. Yang pertama adalah orang yang jabatannya lebih tinggi, yang terhormat, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Krian Sidoarjo. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, teman-temanku yang saya cintai. Nah, itu contoh ucapan penghormatan. Kemudian yang ketiga adalah ucapan puji syukur. Biasanya dalam ucapan puji syukur kita mengucapkan, memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah isi pidato. Di dalam isi pidato ini anak-anak merupakan bagian yang penting karena menjadi isi yang akan disampaikan dalam pidato. Dalam isi pidato dituangkan gagasan, pikiran, dan informasi penting dalam pidato persuasif. Terdapat kalimat memengaruhi, membujuk yang bertujuan agar si pendengar mengikuti isi pidato. Nah, di sini di dalam isi pidato ini, karena ini pidato persuasif, tentunya isinya harus bisa memengaruhi, membujuk supaya pendengar mengikuti. Yang ketiga adalah penutup pidato. Anak-anak, biasanya yang dicantumkan dalam penutup pidato yang pertama adalah kesimpulan materi yang disampaikan. Materi yang kalian sampaikan tadi, yang disampaikan dalam isi pidato itu disimpulkan.
Yang kedua, permintaan maaf. Yang ketiga, salam penutup. Itu yang tercantum di dalam penutup pidato. Sekarang, yang kedua yang kita bahas adalah kaidah kebahasaan teks pidato persuasif, yang meliputi kalimat saran, kalimat ajakan, dan kalimat arahan. Ini yang dibahas dalam kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, di sini kita jelaskan satu persatu mengenai kalimat saran. Yang dimaksud kalimat saran yaitu kalimat yang berisi usul agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran ditandai dengan kata seharusnya, sebaiknya. Contoh, seharusnya gunakan masker bila beraktivitas di luar. Nah, di situ yang menunjukkan kalimat saran adalah menggunakan kata seharusnya. Contoh yang kedua, sebaiknya siswa belajar mandiri agar pengetahuannya bertambah. Di situ kalimat yang merupakan kalimat saran adalah sebaiknya. Itu contoh kalimat saran. Kemudian kalimat ajakan. Yang dimaksud kalimat ajakan yaitu kalimat yang berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Jadi kalimat anjuran supaya pendengar mengikuti. Kalimat ajakan bertujuan agar pendengar berbuat sesuatu seperti yang dikehendaki pemberi pidato. Ciri kata yang digunakan misalnya ayo, mari. Nah, itu ciri kata yang digunakan dalam kalimat ajakan. Contoh dalam kalimat, mari kita melakukan pola hidup sehat agar imun meningkat. Ini yang dinamakan contoh kalimat ajakan. Ada kata mari. Contoh yang kedua, ayo kita galakkan jalan kaki agar badan menjadi sehat. Nah, ini kata-kata yang dipakai dalam kalimat ajakan. Kata mari, ayo. Nah, ini anak-anak yang dimaksud kalimat ajakan, kalimat yang berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Kemudian yang berikutnya kalimat arahan. Apa itu kalimat arahan? Kalimat arahan yaitu kalimat yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Pada umumnya ditandai kata harus. Itu kalimat arahan. Contoh, setiap warga negara harus bekerja sama mencegah penyebaran corona. Kalimat yang merupakan arahan adalah kata harus. Ditandai dengan kata harus. Memberi kata yang memberikan petunjuk kepada pembaca atau pendengar. Itu yang dimaksud kalimat arahan. Nah, anak-anak di dalam mempelajari menelaah struktur dan kaidah bahasa Indonesia di dalam teks pidato persuasif, saya kira cukup sekian dulu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian memahami dengan baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.